Selamat pagi, Pak Iwan Jahar. Kami ingin mempresentasikan 5 metode Robin Landa dalam perancangan media audiovisual animasi Tengkleng khas Solo. Kelompok saya ada Jaki Febriano, Muhammad Rifki, Resti Kinayung, dan saya Sharon. Tahap pertama akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rifki. Silakan, Muhammad Rifki. Ya, metode pertama itu orientasi. Tengkleng adalah makanan legendaris khas Solo dengan bahan dasar tulang dan sumsum daging kambing dan bercita rasa yang khas. Kota Solo terkenal sebagai sentra penjual tengkleng yang terkenal akan kelezatannya. Belum lengkap apabila berkunjung ke Solo, belum nikmati tengkleng kambingnya. Tengkleng dikenal akan kelezatannya. Di balik itu, tengkleng mempunyai cerita sejarah yang memilukan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui asal mula dari tengkleng. Dalam memperkenalkan tengkleng, penulis merencanakan visual tugas akhir melalui animasi yang dikemas dengan visual yang menarik, menggunakan pendekatan struktur dramatik dan menggabungkan antara cerita animasi melalui naskah yang ditulis. Cerita yang disajikan dapat lebih tertata dan memiliki alur yang jelas dengan menggunakan struktur dramatik sehingga pesan mudah diterima oleh penonton. Next. Nah, maksud dari media audiovisual animasi, pengetahuan tentang tengkleng makanan khas Solo agar masyarakat mengetahui informasi asal mula nama tengkleng dan sejarah adanya tengkleng di Solo. Nah, tujuan dari video media audiovisual animasi ini untuk memberikan informasi edukasi dari segi audiovisual animasi kepada masyarakat akan informasi asal mula nama tengkleng dan sejarah adanya tengkleng di Kota Solo. Karena kurangnya informasi tersebut, masyarakat seringkali hanya memakan saja dan tidak tahu di balik nama tengkleng. Maka dibuatnya video animasi ini agar semakin menghargai dan mengetahui informasi tengkleng lebih dalam. Dalam perancangan media audiovisual berupa animasi dengan metode kualitatif yang dimana akan dilakukan survei terlebih dahulu dengan melakukan wawancara kepada pembuat tengkleng di Kota Solo yang dimana penulis akan mengetahui fakta dan manfaat apa saja bagi memakan tengkleng serta informasi lengkap yang dibutuhkan dalam pembuatan video animasi. Selain survei, penulis akan melakukan studi pustaka jurnal, textbooks, dan teori-teori pendukung lainnya. Buat metode yang kedua, yaitu analisis dan strategis. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah proses pengoperasian rangsangan stimulasi dalam bentuk lambang atau simbol, bahasa, verbal, atau gerak nonverbal untuk memengaruhi perilaku orang lain. Yang kedua, strategi publikasi. Kegiatan yang lebih menekankan suatu proses untuk mempersiapkan dan menerbitkan media komunikasi seperti contoh di samping. Selanjutnya, ada psikologi warna. Warna merupakan elemen grafis yang paling kuat karena warna dapat berperan dalam segala aspek kehidupan dan manusia. Selanjutnya ada aspek kultural. Menurut ahli budaya, merupakan gabungan dari dua kata, ialah budi dan daya. Sidi Ghazalba 1998. Kata budi mengandung makna dari akal, pikiran, paham, pendapatan, ikhtiar, dan perasaan. Sedangkan daya mengandung makna tenaga, kekuatan, dan kesanggupan. Selanjutnya ada gaya desain. Menurut Sunarto 2013, secara umum gaya desain atau gaya seni adalah suatu cara ekspresi atau sikap estetika yang khas dan unik pada suatu karya seni yang muncul karena teknik penciptaan konsep visual
atau estetikanya. Gaya yang dipakai pada desain modern yang memiliki cita rasa eksentrik dan ciri khas elemen geometri yang menampilkan bentuk-bentuk titik dan garis yang ditempatkan secara acak. Selanjutnya, ada unsur dan prinsip desain. Untuk menunjang sempurnanya desain yang dihasilkan, ada beberapa unsur dan prinsip yang harus dipelajari. Berikut merupakan unsur-unsur desain. Yang pertama, dimensi pertama, hue. Dimensi kedua, value. Dimensi ketiga, intensity, J. Selanjutnya, ruangan atau space, gelap terang, tekstur, komposisi. Selanjutnya ada ilustrasi pada media publikasi. Ilustrasi merupakan definisinya adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan atau suatu maksud tujuan secara visual. Ilustrasi dapat digunakan untuk menampilkan banyak hal serta fungsi. Antara lain, yang pertama, memberikan gambar tokoh dalam sebuah cerita. Yang kedua, menampilkan beberapa contoh item yang diterangkan dalam suatu tulisan tertentu. Yang ketiga, memvisualisasikan langkah demi langkah pada sebuah instruksi atau model tertentu. Selanjutnya, tipografi dalam media publikasi. Tipografi dalam desain grafis merupakan satu elemen yang sangat krusial. Yang pertama, teks, yang kedua, judul, dan yang ketiga, menggunakan huruf kapital. Lalu, teori animasi. Animasi adalah film yang berasal dari gambar-gambar yang diolah sehingga menjadi sebuah gambar bergerak dan terangkai menjadi sebuah cerita. Oke, pada tahap ketiga itu ada proses perancangan. Nah, tahap pertama proses konsep perancangan ini itu mempersiapkan insight untuk menemukan ide dasar. Nah, ide dasar ini berawal dari mencari kata kunci atau keyword yang sesuai menurut riset dan analisa data-data yang sudah kita cari tadi. Nah, yaitu yang pertama ada melakukan wawancara. Hal yang harus dilakukan pertama kali untuk memulai perancangan adalah dengan mencari sejumlah data-data melalui komunikasi langsung dengan penjual tengkleng paling terkenal di kota Solo. Yang kedua itu adalah melakukan pengambilan data-data. Nah, pengambilan data-data dari perancangan animasi yang dilakukan lewat wawancara, lewat juga jurnal dan artikel di internet yang nantinya akan dikembangkan lagi sehingga dapat membantu kelengkapan dalam perancangan media audiovisual animasi tengkleng khas Solo. Next. Selanjutnya ada inkubasi dan iluminasi untuk cari konsep. Nah, dalam tahap ini itu kita akan mencari konsep. Yang pertama itu ada keyword. Keyword yang digunakan dalam video animasi ini itu adalah unik, ceria, dan colorful. Terus yang selanjutnya ada pun strategi kreatif. Nah, adanya sebuah acuan dalam penetapan beberapa elemen desain yaitu seperti warna, tipografi, image, logo, identitas visual dari animasi yang selanjutnya akan diaplikasikan ke berbagai media publikasi. Selanjutnya ada warna. Warna yang dipakai ini itu ada 5 warna. Yang pertama ada warna merah. Warna merah itu melambangkan aura yang kuat dan memberi arti gairah dan memberi energi untuk menyerukan terlaksananya suatu tindakan. Yang kedua ada warna kuning. Warna kuning ini mengartikan arti kebahagiaan, kehangatan, seolah ingin menimbulkan hasrat untuk bermain. Selanjutnya ada warna ungu. Warna ungu adalah gairah. Warna dengan gairah yang rendah secara tradisional diasosiasikan dengan kerajaan, keagungan atau kaum bangsawan seiring dengan kualitas spiritual dan misterius. Next. Selanjutnya ada warna hijau. Warna hijau ini adalah warna identik dengan alam dan mampu memberi suasana yang santai. Yang terakhir ada warna putih. Warna putih adalah kemampuannya untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Nah, warna putih ini mengapa dapat mengurangi rasa nyeri? Karena warna putih memberi kesan kebebasan dan keterbukaan. Selanjutnya ada tipografi. Nah, tipografi yang digunakan ini menggunakan dua
jenis, yaitu yang pertama Aurelega, One Regular, dan Gotham Family. Nah, kenapa kita dipakai kedua font tersebut? Karena font tersebut memiliki karakteristik yang unik, jelas, dan mudah dipahami, serta dibaca oleh audiens, sehingga dapat mempermudah dalam penyampaian informasi atau pesan yang ditampilkan dalam sebuah media. Selanjutnya ada desain karakter. Karakter yang dipakai itu ada dua. Yang pertama karakter Kak Dinda, yaitu adalah karakter seorang kakak yang berperan sebagai narator bersama dengan adiknya, yaitu karakter Dek Nisa. Nah, karakter Dek Nisa ini memiliki sifat yang penuh rasa ingin tahu, yang digambarkan dengan tingkah dan ucapannya serta imajinasinya. Selanjutnya ada logo. Logo perancangan media audiovisual animasi Tengkleng khas Solo mengenai informasi edukasi dari segi audiovisual animasi kepada masyarakat akan informasi asal mula, nama Tengkleng, dan sejarah adanya Tengkleng di Kota Solo. Nah, logo yang akan didesain nanti itu melambangkan bentuk dari tulang tengklengnya sendiri dan dengan teksturnya. Selanjutnya ada gaya desain. Gaya desain yang digunakan adalah postmodern style. Nah, postmodern style ini memiliki karakteristik cita rasa desain yang eksentrik. Elemennya berupa geometri gerak yang suka bermain-main, menampilkan bentuk-bentuk yang mengapung, titik dan garis yang ditempatkan secara acak, mempunyai lapisan gambar yang tidak lengkap, keselarasan warna-warna yang menyenangkan, tipografi dengan spasi antar huruf yang bertentangan dan selalu berhubungan dengan sejarah seni dan desain. Terakhir ada layout. Nah, layout yang digunakan ini menggunakan keseimbangan asimetris dengan sistem pola garis atau grid dua kolom utama yang terbagi di kanan dan kiri. Nah, tahap selanjutnya itu ada verifikasi. Nah, verifikasi ini adalah di tahap mengevaluasi dan uji konsep. Nah, yang pertama ini uji konsepnya ada pembukaan. Di pembukaan ini ada scene 1 dan scene 2. Nah, di scene pertama ini ada dua karakter yang bernama Kak Dinda dan Dea Nisa yang datang ke Sungai Bengawan Solo. Mereka mendatangi sungai untuk bersantai sejenak sembari menghirup udara segar. Dalam scene ini, Kak Dinda ini memberikan cerita tentang asal mula gimana sih adanya Tengkleng di Kota Solo itu. Nah, yang scene kedua ini ada tampak gambar kapal-kapal bangsa Eropa yang dulunya menjajah bangsa Indonesia. Nah, di sini ini menjadi transisi dari scene pertama. Next. Yang kedua itu ada pengembangan. Di pengembangan ini ada scene 3, scene 4, dan scene 5. Di scene 3 ini, dalam tahap ini, bangsa-bangsa Eropa menduduki kota Solo pada saat itu. Pada babak ini muncullah ide masyarakat Indonesia yang tidak mampu untuk mengolah makanan dari sisa tulang-tulang daging. Nah, maka dari itu terciptalah Tengkleng khas Solo. Nah, scene 3 ini menggambarkan bangsa Eropa ketika sedang bersama dengan bangsawan Indonesia di Pasar Klewer, Surakarta. Selanjutnya di scene keempat menjelaskan asal mula adanya Tengkleng tersebut. Dan di scene kelima menjelaskan cara membuat Tengkleng. Yang ketiga, penyelesaian. Nah, di penyelesaian ini terdapat satu scene ke-6, yang memperlihatkan Kak Dinda yang sedang bersama Nisa menjelaskan akhir cerita Tengkleng di pinggiran sungai. Next. Di tahap keempat, ini ada pengembangan desain. Yang pertama itu ada buku panduan. Nah, isi dari buku panduan ini yaitu berisikan tentang informasi-informasi yang terdapat dalam film animasi tersebut. Nah, ukuran buku panduannya ini yaitu A5 dengan bahan material art paper 260 gram, finishing laminating dengan kertas doff. Selanjutnya ada poster. Poster ini dibuat untuk bertujuan mempromosikan film animasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta. Poster ini dibuat menjadi dua poster. Yang pertama itu untuk poster film, yang kedua itu untuk poster event
yang berisi tentang informasi-informasi terdapat dalam film animasi tersebut. Ketiga ini ada flyer. Flyer ini dibuat untuk mempromosikan film animasi kepada masyarakat Indonesia. Nah, flyernya ini berukuran A5. Next. Oke, yang pertama itu ada X-Banner. X-Banner ini bertujuan untuk mempromosikan film di dalam event peluncuran animasi kepada masyarakat Indonesia juga. Selanjutnya ada stationery. Stationery ini dibuat untuk kebutuhan event berlangsung dan promosi melalui stationery untuk film animasi di dalam event peluncuran animasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta. Nah, isi dari stationery ini diantaranya ada kop surat, ada amplop, ada notebook, cover CD, dan label, ada ID card, kartu nama, pensil, dan paperclip. Yang terakhir ada merchandise. Merchandise ini dibuat untuk kebutuhan event berlangsung dan promosi melalui merchandise. Di antaranya itu ada kaos, ada tote bag, ada kipas, stiker karakter, kartu karakter, pin, dan tumbler. Next. Lalu yang terakhir juga ada lewat media digital. Nah, promosi melalui media digital merupakan suatu marketing strategi yang sedang marak digunakan saat ini. Karena seiring perkembangannya zaman, mayoritas orang lebih banyak menghabiskan waktu melihat layar digital dibandingkan media cetak. Dan hal ini sudah lazim di era teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Jadi ini ada gambar Instagram Ads Feeds dan Instagram Story. Nah, mempromosikan animasi melalui platform Ads Feeds dan Instagram Story. Karena user behavior yang diterapkan dalam media sosial ini adalah berbasis foto dan video. Karena Instagram telah terintegrasi dengan Facebook, jadi apa yang kita posting ke Instagram juga akan terposting di Facebook. Yang kelima adalah implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Tahap pertama adalah tahap produksi. Tahap produksi animasi ini menggunakan campuran teknik straight ahead atau frame by frame, dan juga motion. Produksi ini menggunakan software Procreate App. Next. Kemudian tahap pasca produksi. Pertama ada proses rendering, proses merender gambar dan background yang telah dianimasikan. Kemudian compositing, digabungkan bersama dengan audio yang sudah dipersiapkan dari awal produksi. Pada tahap pasca produksi pun juga memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Setelah selesai produksi, masuk ke tahap display. Hasil karya tugas akhir. Dibuat mengikuti tema dan harus dibuat semenarik mungkin. Kemudian, penulis mempresentasikan sesuai jadwal sidang di depan dosen penguji dan dosen pembimbing. Next. Langkah selanjutnya adalah konsep komunikasi. Konsep komunikasi yaitu penyampaian informasi secara baik secara tertulis maupun visual. Kemudian, langkah selanjutnya tujuan komunikasi agar tersampaikan dari media audiovisual animasi dengan jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, strategi komunikasi. Rancangan media audiovisual animasi Tengkleng khas Solo bertujuan agar informasi dan pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan efisien. Next. Selanjutnya adalah media cetak. Media cetak digunakan agar dapat berinteraksi secara langsung kepada masyarakat dan memiliki tekstur dan interaktif, seperti poster.
Poster akan ditempelkan di tempat-tempat yang masih berhubungan dengan food hall, seperti kantin, sekolah, kantor, dan tempat umum. Lalu ada brosur. Media brosur ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang sedang makan di kantin sekolah, kantor, dan tempat umum. Terakhir ada flyer. Menyajikan flyer menyajikan isi dari poster animasi tersebut, dan flyer akan ditempelkan di tempat-tempat yang masih berhubungan dengan food hall. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.